Yang pertama, kasus Vicky Harman Malawa. Pada 30 April 2024, Vicky Harman Malawa, 20 tahun, dan adiknya menjadi korban begal oleh dua orang pelaku. Vicky melakukan perlawanan untuk membela diri, satu pelaku Muhammad Edo, 19 tahun, meninggal dunia, sementara pelaku lainnya melarikan diri. Pihak keluarga pelaku melaporkan kejadian tersebut. Kepolisian kemudian menetapkan Vicky sebagai tersangka dugaan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, sambil mendalami adanya unsur pembelaan diri. Kepolisian menggelar perkara, memeriksa saksi-saksi, serta melakukan olah TKP. Dari rangkaian pemeriksaan, tindakan Vicky dinilai memenuhi unsur pembelaan terpaksa. Pada 14 Mei 2024, penyidikan terhadap Vicky dihentikan dan status tersangkanya dicabut alias SP3. Yang kedua, kasus Raju Andrian. Pada 10 September 2015, Raju Andrian tengah berduaan dengan kekasihnya di kawasan Simpang 3, dekat Gapura Bandara Sultan Syarif Kasim II. Dua orang diduga hendak melakukan begal. Terjadi perlawanan, salah satu pelaku, Robi Zaki Setiawan, mengalami luka tusuk dan meninggal dunia, sementara rekannya melarikan diri. Pasca kejadian, polisi menangkap Raju dan menetapkannya sebagai tersangka atas kematian Robi Zaki Setiawan, meski konteks peristiwa berkaitan dengan upaya pembelaan diri terhadap aksi begal. Kasus ini ramai dibahas sebagai contoh korban begal dijadikan tersangka. Liputan media dan tulisan analisis hukum kerap menempatkannya dalam kerangka pembelaan terpaksa, notware, menyoroti batasan proporsionalitas dan keadaan memaksa dalam praktik. Namun, detail akhir proses peradilannya, apakah perkara berlanjut ke pengadilan dan bagaimana putusannya, tidak tergambar jelas dalam sumber ringkas yang tersedia. Yang ketiga, kasus Dedi Irwanto. Pada Desember 2021, Dedi Irwanto menjadi korban percobaan begal. Terjadi perkelahian, satu pelaku begal meninggal dunia. Setelah kejadian, Dedi menyerahkan diri ke Polsek Medan Sunggal dan menjalani pemeriksaan. Kepolisian menetapkan Dedi sebagai tersangka dengan sangkaan penganiayaan yang menyebabkan kematian, sambil mendalami kemungkinan adanya pembelaan terpaksa. Kapolrestabes Medan menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan untuk memastikan proses penyidikan berjalan. Penyidikan terhadap Dedi dihentikan setelah penyidik menyimpulkan perbuatannya merupakan pembelaan terpaksa yang sah. Yang keempat, kasus Hasya Ataullah. Pada 6 Oktober 2022, Hasya Ataullah, 18 tahun, mengalami kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil yang dikemudikan seorang pensiunan perwira polisi, AKBP Purnawirawan Eko Setio Budi. Hasya meninggal dunia akibat peristiwa tersebut. Polres Jakarta Selatan menetapkan Hasya, yang merupakan korban meninggal, sebagai tersangka perkara laka lantas. Langkah ini memicu kritik publik luas, sorotan lembaga sipil, serta perhatian Komisi 3 DPR RI. Dilakukan rekonstruksi dan evaluasi penanganan perkara. Kuasa hukum dan keluarga Hasya menyampaikan keberatan, menilai terdapat kejanggalan dan dugaan maladministrasi dalam tahapan penyidikan. Pada 6 Februari 2023, Polda Metro Jaya mencabut penetapan tersangka terhadap Hasya. Yang kelima, kasus Nur Hayati. Pada 2018-2020 muncul dugaan penyimpangan pengelolaan APBD Citemu Kabupaten Cirebon. Nur Hayati menyampaikan informasi dan laporan terkait dugaan korupsi yang melibatkan kepala desa melalui saluran resmi desa. Polres Cirebon menetapkan Nur Hayati sebagai tersangka dalam perkara korupsi dana desa yang sama. Kebijakan ini memicu kritik luas karena Nur Hayati berposisi sebagai pelapor, whistleblower, dan bukan pihak yang diduga menikmati hasil tindak pidana. Sorotan publik menekankan potensi efek jera bagi pelapor korupsi jika pelapor justru dipidana. Pada Februari 2022, Kejaksaan Negeri Cirebon memberikan penjelasan publik mengenai konstruksi perkara dan posisi Nur Hayati dalam berkas, di tengah polemik penetapan tersangka terhadap pelapor. Akhirnya kasus dihentikan akibat dorongan oleh Menko Polhukam waktu itu, Mahfud MD. Yang keenam, kasus Triyanto. Pada 2018-2021, Tri bekerja di Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Jawa Barat. Sejak 2021, ia mengidentifikasi dugaan penyelewengan dari laporan keuangan dan menempuh pelaporan atau pengungkapan internal melalui saluran yang tersedia di lembaga. Tri diberhentikan dari Basnas Jabar. Pihak lembaga menyebut alasan rasionalisasi dan pelanggaran disiplin kerja. Di sisi lain, Tri menyatakan pemberhentiannya berkaitan dengan upayanya mengungkap dugaan penyelewengan. Perbedaan narasi ini kemudian mencuat ke publik. Pada 2025, Polda Jawa Barat menetapkan Tri sebagai tersangka. Sangkaan yang disampaikan kepolisian dan diberitakan media antara lain dugaan akses ilegal, illegal akses, terhadap sistem atau data lembaga, serta pembocoran dokumen yang diklaim bersifat rahasia. Tri didampingi LBH dan kuasa hukum, menyatakan penetapan tersebut merupakan bentuk kriminalisasi terhadap pelapor, whistleblower. Ia mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, serta meminta proses hukum yang adil, proporsional, dan transparan. Yang ketujuh, kasus Fajar dan Siti. Pada 6 Desember 2020, Fajar dan Siti mengaku menemukan sebuah ponsel yang hilang di area mal. Saat berupaya mengembalikan kepada pemilik, keduanya justru dituduh mencuri dan dibawa ke Polsek Tanjung Morawa. Fajar Siti ditahan selama 3 hari di Polsek Tanjung Morawa
atas sangkaan pencurian. Mereka mengaku mendapat tekanan untuk mengakui perbuatan dan dimintai uang damai 35 juta rupiah oleh oknum agar perkara dihentikan. Yang terakhir, kasus yang masih hangat. Polda DIY menangkap 5 orang yang diduga mengeksploitasi celah pada sistem situs judi online. Kelompok ini disebut membentuk tim, menyiapkan perangkat, dan menggunakan teknik tertentu agar memenangkan permainan secara konsisten, lalu membagi hasilnya. Polisi menyatakan penindakan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan di wilayah DIY, bukan titipan pihak manapun. Mengapa bukan bandarnya yang ditangkap? Perkara bermula dari laporan masyarakat atau temuan penyelidikan terkait aktivitas komplotan lokal yang mengeksploitasi sistem. Polda DIY menegaskan objek penindakan adalah perbuatan pidana yang dilakukan para pelaku di wilayah hukum DIY. Tapi bohong. Berdasarkan informasi yang beredar, Ketua RT mengkonfirmasi tidak ada masyarakat sekitar yang melaporkan kejadian tersebut.